kumpul sana. Biar ketahuan nanti berapa mau ini. Mana kali? Ayo. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rido Krisidon Situmorang. Saya adalah guru agama Katolik di SMP Negeri 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya adalah peserta PPG Batch 2 tahun 2025 di STP Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091462. Pada Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan materi kemampuan dan keterbatasanku di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Kepada Ibu Rido, beri salam murah. Selamat siang, Bu. Selamat siang, mari masuk. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Kemampuan dan keterbatasan, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke materi agar Tuhan memberkati seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka ada baiknya kita mulai dengan berdoa dan bernyanyi. Siapa yang memimpin lagu dan doa? Ayo maju ke depan. Teman-teman mari berdiri. Kita menyanyikan hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus bersatu kita tanpa mengenal di antara kita. Berpegang dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, Bapa, kami berterima kasih kepada Bapa karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami pada hari ini. Bapa, berilah kami kebijaksanaan dan maha kasih, karena pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran kami. Curahkan Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan dan perhatian di dalam hati dan diri kami. Bimbinglah para pengajar kami, Bapa, agar mereka dapat menyampaikan ilmu dengan jelas, sabar, dan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk anakku. Oke. Semua hadir pada pelajaran ini? Baik, anakku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yaitu Kemampuan dan keterbatasanku.
Oke, nah semua tujuan pembelajaran itu akan kita dapat dalam proses materi kita pada saat ini. Apa saja kemampuan yang kamu miliki? Yang kedua, bagaimana tanggapan kitab suci itu? Nah, pertanyaan ini nanti semua akan kita bahas dalam proses pengajaran aku ya. Oke, nanti semua pertanyaan ini boleh kita bahas atau ditanyakan selama proses mengajar. Paham? Abu. Masuk kita ke materi. Apa di situ dibuat? Baik, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajarannya itu apa di situ? Aku memiliki anak ini. Pembelajaran berbasis Masalah. terbaca sampai di sana. Apa di sana? Pembelajaran. Berbasis masalah. Iya. Nah, nakku. Kalau kita mendengar kata kemampuan, apa yang kamu pahami tentang kemampuan? Apa yang kamu tangkap tentang kemampuan? Pekerjaan yang mampu kita laksanakan. Setiap orang yang ada di dunia ini atau yang dilahirkan dari perut mamanya, setiap orang itu diberikan Tuhan yang namanya kemampuan. Kata lain dari kemampuan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang, walaupun jenisnya dan besar anugerah itu berbeda-beda. Sudah, kemampuan itu sama dengan bakat. Tahu dengan bakat? Tahu bakat kan? Iya. Kalian semua punya pasti kan? Punya. Punya? Punya. Iya. Ada yang sama ini semua? Pasti berbeda? Beda. Nah, makanya di situ dikatakan setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain, sekalipun itu kembar. Sudah? Sebab dengan perbedaan tersebut maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni tujuannya agar manusia saling apa di sana? Membantu dan bekerja sama dalam. Iya, membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Satu, aku memiliki kemampuan. Tuhan memberikan kita talenta. Talenta adalah kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta, setiap orang yang berkewajiban untuk mengembangkannya. B. Talenta-talenta yang ada padaku. Satu, setiap orang memiliki kemampuan atau potensi. Yang kedua, potensi orang harus ditemukan. Yang ketiga, potensi harus dikembangkan sehingga dapat dikenali. C. Sikap yang dapat terhadap talenta. Satu, bertanggung jawab dan mengembangkan agar menghasilkan buah. Yang kedua, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, kebaikan bersama dengan terutama demi kemuliaan Tuhan. Iya, kemampuan atau talenta yang kita miliki dalam diri kita masing-masing itu bukan untuk kita hidupkan. Bukan, tetapi walaupun kecil, kemampuan atau bakat atau anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu harus kau kembangkan sehingga dapat berguna bagi dirimu dan semua orang. Contohnya kemampuan itu menari. Ya kan? Ya, Bu. Gak semua orang bisa menari. Sini bisa kayak gitu. Siapa yang pintar menari? Coba jalan sini. Gitu ya kan? Ya, Bu. Di dalam gereja, siapa yang pernah melihat orang gereja membawa lagu? Hah? Gitu ya kan? Ada yang mantap dia gitu kan? Itu salah satu kemampuan yang harus dikembangkan. Lanjut. Setelah anak-anak ibu paham atau sudah mengetahui apa itu kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kamu, maka kita masuk ke arti talenta. Sebenarnya kemampuan itu disebut juga sebagai talenta. Ya, talenta. Atau yang tidak tahu apa itu talenta? Talenta itu sama juga dengan apa? Kemampuan atau bakat. Ya. Sini ada di situ dibaca. Baca dulu lintas. Talenta adalah
Talenta adalah anugerah Allah untuk ditemukan demi dikembangkan dan disertakan untuk segala kemuliaan hanya milik Allah sang pemilik semua talenta. Baca lagi Tresia dengan lantang. Talenta adalah anugerah Allah untuk ditemukan, dikembangkan, dan diserahkan untuk segala kemuliaan hanya milik Allah, sang pemilik semua talenta. Iya. Berarti talenta itu kalian punya semua itu kan? Punya, Bu. Iya kan? Cuma kalian malu-malu sekali mengutarakan. Semua pasti ibu pun punya talenta. Talenta ibu itu apa ya? Talenta ibu itu bisa bagian tata rias, udah bisa DJ. Gimana itu? Peristiwa dunia ayat 14 sampai 30. Iya, itu ada dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Coba Bang apa bacanya yang sana, Bang? Dalam perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30, Yesus bercerita tentang seorang tuan yang memberi setiap hambanya sejumlah talenta atau sejumlah uang yang berbeda untuk dijaga. Tujuannya adalah agar mereka mendapat untung bagi sang tuan melalui apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Iya. Semua punya buku panduan kan? Buku bacaannya kan? Ada di halaman 27. Kalau sudah memahami tentang talenta tersebut, kita masuk lagi membahas tentang keterbatasanku. Oh, ternyata selain kita memiliki kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan, talenta itu kan tadi hadiah dari Tuhan. Ternyata kita memiliki keterbatasan rupanya, ya kan? Atau ada di antara kalian yang tidak memiliki keterbatasan? Tidak, Bu. Semua punya? Punya, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Iya. Ya, selain memiliki kemampuan, kita semua juga memiliki keterbatasan. Tahu keterbatasan itu? Kalau di antara kalian, coba dulu. Apalah contoh keterbatasan yang kamu miliki itu? Ya. Buat sama aku. Aku bisa menari, tetapi aku nggak bisa melukis. Iya, dia bisa menari, tetapi melukis dia tidak bisa. Setiap orang pasti memiliki yang namanya kekurangan atau keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, iya kan? Keterbatasan adalah fakta bahwa siapapun pasti memiliki yang namanya kekurangan atau keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang tidak bisa dihindari manusia adalah peristiwa kematian. Keterbatasan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh seseorang mengisyaratkan atau memberitahukan kepada kita bahwa sebuah panggilan untuk berrelasi dengan sesama sehingga setiap orang dapat saling bekerja sama. Yang berikutnya, cara mengatasinya yaitu berlatih, bertanya, dan belajar terus menerus. Apa yang bacanya kan? Kepada teman. Memberikan support kepada diri sendiri, bukan kepada teman. Cara memotivasi diri sendiri, yaitu dengan melihat orang-orang sukses, bahkan orang cacat sekalipun, ya kan? Ada orang cacat sekitar kalian yang sukses. Buku bacaannya, buku paketnya halaman 27. Kalian baca satu ayat tergilirannya. Oke? Matius 25 ayat 4 sampai 30 itu baca bergiliran satu-satu ayat. Sudah? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lanjut. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut
Yang ketiga, bagaimana cara kalian, cara kelompok mengembangkan talenta itu dan cara mengatasi kelemahan itu? Paham? Oke, laksanakan. Nanti biar kelompok, si ketua kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Dan kelompok akan sekolah mencatat supaya tidak terbelah. Oke, setiap kelompok ya. Aman kelompok 1? Aman, Bu. Aman kelompok 4? Aman, Bu. Untuk mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa itu kemampuan yang dapat saya ketahui dalam diri saya itu. Kemampuan yang dapat saya miliki yaitu kecerdasan dalam segala mata pelajaran dan keterbatasan yang saya miliki yaitu tidak mampu dalam rumus besar matematika. Yang kedua, menata pengendalian cuaca dan rambut orang. Oke, dan cara mengembangkannya yaitu satu, rendah hati, bersikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melatih diri secara terus-menerus, dan harus percaya dengan apa yang dapat kita miliki kemampuan tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Mengidentifikasi kemampuan yang ada dalam diri saya. Saya bisa bermain bola, tapi saya tidak bisa kiper. Menuliskan kisah tentang talenta. Seseorang yang membagikan talenta pada hamba-hambanya. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan talenta yang diberikan Tuhan? Dengan mencoba terus-menerus sampai bisa melakukannya. Oke, itulah. Persiapkan semua. Kita akan menyaksikan, itu akan menampilkan video seseorang yang memiliki tubuh yang cacat, tetapi mampu mengembangkan dirinya menjadi berguna bagi banyak orang. Pernah melihat gambar ini? Pernah, Bu. Siapa itu? Ini. Oke, kita saksikan. Golongan dan dua kaki. Bisa kalian saksikan? Menurut dokter yang menanganinya, Dita terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat Talia dan ibunya bertanya-tanya dalam hati. Kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat hingga putranya terlahir tanpa anggota tubuh? Ajaran, mereka menyalahkan diri sendiri atas keadaan ini. Ayah dan ibunya terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, ia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk berbagi harapan dan cinta sejati yang dialaminya kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara dikunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Limits. Selain organisasi non-profit, Nick membuat perusahaan motivational speaking bernama Attitude is Altitude atau yang disingkat AIA. Pada Agustus 2011, AIA merilis sebuah lagu solo dan video musik berjudul Something More yang digawangi oleh Nick sendiri. Hingga kini, Nick telah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya, Life Without Limits, tahun 2007, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Salah satunya adalah bahasa. Bagaimana? Setuju.
kaki, tetapi dia bisa sukses, ya kan? Setelah tiap-tiap kelompok anak-anak itu menyaksikan video tadi tentang Bapak Nick itu yang mengalami keterbatasan fisik tetapi bisa sukses mengembangkan kemampuan atau talenta yang dia miliki, maka tiap kelompok menanggapinya dengan 3 pertanyaan ini. Coba, bagaimana tanggapan kamu sebagai peserta didik tentang video Nick? Yang kedua, apa pesan atau hasil renungan yang dapat kamu petik dari video tersebut? Yang ketiga, anak-anak diajak untuk merefleksikan bagaimana sikap anak-anak masing-masing menanggapi keterbatasan yang ada dalam dirinya. Ayo, kelompok bekerja. Ya, bagaimana tanggapan kelompok tentang video tersebut, video tentang ini? Di buku bacaan ada kan? Iya, tentang sidik itu ada di buku bacaan kita. Boleh dibaca ulang ya. Oke, kelompok 1 silakan tampil. Baik, yang dapat kami tanggapi tentang video dari tersebut yaitu pesan yang dapat kami dapat tentang video ini yaitu kami kagum atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dilakukan oleh ini, meskipun ia terlahir dengan cacat, tetapi ia tidak putus asa melainkan mengembangkan sebuah anugerah yang telah ia ketahui dari Allah. Yang kedua yaitu pesan yang dapat kami renungkan dari video ini tersebut yaitu Nick adalah seorang yang tidak mudah menyerah melainkan mengembangkan bakat yang ia miliki. Yang ketiga yaitu yang dapat kami refleksikan tentang sikap kami sebagai peserta didik yaitu kami sebagai peserta didik harus lebih bisa seperti ini karena kami semua terlahir dengan sempurna dan tidak memiliki kecacatan. Oke. Kelompok 3 dulu. Yuk. Oke. Maju. Pendapat kami sangat kagum karena Nick dapat sukses walaupun tidak mempunyai tubuh yang sempurna. Pesannya, walaupun Nick tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi ia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nick hanya memiliki 1 kaki kecil dengan 2 jari kaki yang menonjol. Dia bisa melakukan selancar, berenang, bermain, dan sepak bola. Refleksinya, walaupun dia lahir dengan cacat, tetapi dia tidak pernah putus asa melainkan terus berjuang hingga Wah, hebat. Terima kasih untuk kelompok. Kelompok sudah menampilkan dan mempresentasikan hasil refleksi masing-masing mengenai sini. Nah, dari hasil diskusi dan hasil refleksi tiap kelompok, maka dapat kita simpulkan bahwa semua orang itu dianugerahi, dihadiahkan oleh Tuhan yang namanya bakat atau talenta, walaupun dalam porsi yang berbeda. Maka keterbatasan yang ada dalam diri masing-masing bukanlah menjadi apa di sana? Penghalang. Bukan menjadi penghalang untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Agar berguna bagi dirimu, berguna bagi
kemuliaan Tuhan. Tetapi kelemahan yang kamu miliki bukan untuk menjadi penghalang bagimu. Jadikan sebagai motivasi untuk lebih mengembangkan diri. Ya. Oke, sampai di sini paham? Ini adalah tugas. PR di rumah. Catat. Catat untuk tugas di rumah, yaitu lanjutan dari materi kita. Tugas yang pertama adalah siswa diberi tugas untuk mencari tokoh dalam kitab suci untuk memiliki kemampuan. Ada di buku paket kan? Ada. Apa yang di buku paket itu nanti kau kerjakan ya. Keterbatasan yang kamu miliki bukan menjadi penghalang, tetapi sebagai motivasi dalam dirimu. Sampai di situ paham? Baik. Ada yang mau kamu tanyakan? PR yang tadi Ibu berikan, PR ini kamu kerjakan di dalam di rumah. Sebelum kita akhiri materi kita atau pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan dengan lagu pembuka, lagu penutup dan lagu doa penutup. Siapa yang bisa?